ini, Bu Nurul akan menyampaikan pentingnya sebuah berita dan bagaimana penyampaian sebuah berita dan penyuntingan sebuah berita. Yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca sebuah berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemanaan terhadap suatu berita. Di samping itu, dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi tersebut. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini bukan berarti kamu harus menghafal berita itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita tersebut. Kemudian kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Adapun langkah-langkah penyampaian berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba. Dan yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham ya? Bagaimana anak-anakku? Sudah paham tentang bagaimana membuat sebuah teks berita? Nah, sekarang sebuah berita sebelum dipublikasikan, sebelum dibaca oleh pemirsa, berita harus dikoreksi atau diedit terlebih dahulu. Nah, itulah materi selanjutnya, yaitu penyuntingan sebuah teks berita. Simak kembali video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, Bu Nurul akan menjelaskan apa sih aspek-aspek yang harus disunting itu atau harus dikoreksi dalam teks berita itu. Aspek penyuntingan berita itu ada 4 aspek atau 4 komponen. Yang pertama, kebenaran isi berita atau harus fakta. Jadi maksudnya di sini adalah isi sebuah berita itu harus fakta. Nah, apa sih fakta itu? Ada yang tahu? Fakta adalah sesuatu atau peristiwa yang sebenarnya, ya. Jadi berita itu, jadi peristiwa itu benar-benar terjadi, ya, tidak asal-asalan. Nah, itu yang harus dikoreksi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada kelengkapan isi berita atau adik Simba, atau kemarin yang disebut dengan apa? Ya, unsur-unsur berita. Ya, jadi sebuah berita akan lengkap, akan bagus jika
unsur-unsur berita tersebut lengkap ya, ada arti singkat. Kemudian aspek yang ketiga itu tentang struktur penyampaian berita. Nah, yang dimaksud struktur penyampaian berita di sini adalah bagaimana berita tersebut sesuai dengan struktur berita. Nah, kemarin Bu Nurul sudah menyampaikan apa saja ya struktur berita tersebut ya. Ya, ada 3. Yang pertama, kepala berita, yaitu berisi informasi yang paling penting. Jadi kepala berita itu yang unsur-unsur beritanya paling lengkap. Kemudian yang kedua, apa? Ya, tubuh berita. Nah, ini tubuh berita itu informasi atau isinya itu penting sebagai pendukung dari kepala berita tadi. Dan yang terakhir apa? Ada apa? Ada ekor berita. Nah, ini berisi informasi tambahan saja dan sifatnya tidak terlalu penting. Nah, jadi sebuah berita susunannya harus menyesuaikan atau sesuai dengan struktur berita. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan sebelum berita itu disebarkan adalah penggunaan bahasanya. Nah, penggunaan bahasa di sini apakah sudah menggunakan bahasa baku? Nah, penggunaan ejaan katanya apakah sudah benar, tanda baca dan sebagainya. Jadi yang berkenaan dengan kalimat-kalimatnya tersebut. Ya, anak-anakku, demikian materi kita kali ini. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan dapat memahami dengan mudah apa yang telah Ibu sampaikan. Sekian dari Bu Nurul. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.